eh, Bapak Abdillah Hasan ya sebagai Direktur SDM untuk memberikan arahan atau paparannya terlebih lanjut mengenai isu Tendik di era Entrepreneurial University. Silakan Pak Abdillah. Baik, terima kasih Pak Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore, salam sehat. Yang saya hormati Bapak WR4, Prof. Dedi, Ibu Sekretaris Universitas, Ibu Agustin, ya, Pak Wisnu, Bu Ima, dan teman-teman. Yang saya banggakan, para tenaga kependidikan yang hadir pada sore ini, ya. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, kita semua masih diberikan kesehatan pada masa pandemi ini. Puji Tuhan, kita bisa hadir di sini bersama-sama untuk mendiskusikan mengenai peran penting Tendik di era Entrepreneurial University, ya, terutama ya terkait dengan statuta yang baru, bagaimana pengaruhnya ke para teman-teman tenaga kependidikan. Saya mohon izin untuk memberikan sharing dalam bentuk PowerPoint. Baik, saya akan mulai presentasinya ini dengan tren global, di mana persaingan semakin ketat, ya, persaingan semakin ketat di antara lembaga pendidikan, baik di Indonesia maupun di ASEAN. Ya. Jadi persaingan ini semakin ketat. Kita tidak boleh terlena sebagai Universitas Indonesia yang sorotan orang selalu ke UI, ya, dan kita sudah mencapai nomor 1 di universitas di Indonesia, ya. Tapi kita tidak boleh terlena, kita harus terus memperbaiki diri, terus mampu berubah, ya, agar mampu bersaing dengan universitas-universitas lain di Indonesia maupun universitas lain di ASEAN. Kemudian juga saat ini ada disrupsi, ya, internet dan sebagainya, ya. Ini menuntut semua melakukan perubahan dengan cepat. Bahasa kerennya itu adalah agile, gitu ya, agile, ya, agile, gitu ya. Jadi berubah secara quickly and easily, ya, secara cepat dan mudah. Nah, dalam hal ketenagaan atau SDM, sumber daya manusia, ini juga menuntut agar semua sumber daya manusia di Universitas Indonesia, baik yang dosen maupun tendik, itu mampu bertindak secara agile, ya. Jadi kita melakukan fungsinya masing-masing sesuai dengan tupoksinya masing-masing, dan kita harus terus siap untuk selalu berubah, ya, selalu berubah, menyesuaikan diri dengan tantangan zaman, ya. Jadi tendik merupakan aset terpenting dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis universitas. Saya mengibaratkan dosen dan tendik seperti sebuah tubuh, ya. Kalau dosen tentu mungkin adalah otaknya, ya. Kalau tendik adalah jantungnya, ya. Jadi kita tidak mungkin berperan atau berfungsi secara normal kalau salah satu dari jantung atau otaknya itu tidak perform, ya, tidak berkinerja dengan baik. Otaknya baik, kalau jantungnya nggak baik juga tubuhnya nggak akan bisa berfungsi, ya. Kalau jantungnya baik tetapi otaknya tidak baik, ya, itu juga tidak berfungsi. Sehingga peran dosen dan tenaga pendidikan itu sama-sama krusial, sama-sama penting dalam meningkatkan kinerja universitas untuk mencapai visi dan misi sesuai dengan tujuan atau kontrak kinerja kita dengan pemerintah. Di dalam UI sendiri, SDM UI ke-SDM-an atau ketenagaan UI memiliki kompleksitas permasalahan, ya.
Yang pertama, organisasinya yang kompleks, ya, organisasinya kompleks. Kemudian ada variasi status pegawai, ya, variasi status pegawai. Dan kemudian kita harus selaras dengan peraturan pemerintah, dan kita memiliki stakeholder yang banyak, ya, yang beberapa stakeholder. Jadi kita organisasinya kompleks, ada unsur akademik, ada unsur penunjang, ya, dan ada unsur administrasi. Kemudian status pegawai, ya, seperti yang kita tahu, ada yang ASN, ada yang PNS, ada yang non PNS, ada yang tetap, ada yang tidak tetap. Ya. Jadi di sini ada dosen, peneliti, dan tenaga pendidikan. Ada ASN, kemudian ada pegawai UI dengan perjanjian kerja, ada dosen juga yang NIDN dan NIDK. Belum lagi kalau kita bicara mengenai sumber pendanaan yang berbeda-beda juga, ada yang dari pemerintah, ada dari masyarakat, ya. Jadi ini semua adalah tantangan yang harus kita hadapi, ya, dalam manage, ya, dalam mengembangkan sumber daya manusia di Universitas Indonesia. Nah, ini tantangan kita semakin banyak, ada disruption, new normal, dan reformasi SDM. Disruption akan mendorong new normal, apalagi ini dengan adanya pandemi, kita harus bekerja dari tempat yang jauh, ya, dan kita harus beradaptasi dengan hal ini, ya. Kita dipaksa oleh pandemi untuk disrupsi, ya, dan ini membutuhkan SDM yang agile, yang mudah untuk berubah ke arah yang lebih baik, ya, dan cepat. Ya. Nah, ini kami sampaikan statistik dari Tendik kita, ya. Jadi kita yang tidak tetap ada 32%, ya. PNS 18%, yang non PNS tetap non PNS ada 50%. Nah, ini mungkin saya bisa sampaikan kepada teman-teman, ya, bahwa nanti Tendik kita nanti akan didominasi oleh non ASN, ya, non PNS atau PUI, ya, karena kita PTNBH, ya, tahun ini bahkan dosen aja tidak ada formasi dosen PNS untuk tahun ini, dan ya saya perkirakan di tahun-tahun ke depan dosen maupun Tendik kita akan didominasi oleh PUI, ya, pegawai UI, bukan PNS, karena kita PTNBH, dan perubahan ini berlaku untuk semua PTNBH di Indonesia. Dan ini berdasarkan pendidikan, ya, ini masih menantang, ya, ada 50% tenaga pendidikan yang di bawah di bawah D3, ya, di bawah D3. Ini kalau berdasarkan pendidikan dan sebarannya di fakultas, ya. Jadi kita memerlukan tenaga kependidikan yang profesional, yang inovatif, yang kompetitif, ya, dan sesuai dengan nilai budaya UI. Ada 9 nilai budaya UI yang jujur, adil, dapat dipercaya, bermartabat, ya, bertanggung jawab, penuh kebersamaan, ya, keterbukaan, ada kebebasan akademik. Ya, kita harus mengingat, ya, kita ini ada kebebasan akademik, ya, tapi, ya, kebebasan akademik tersebut tidak boleh mengurangi martabat universitas, ya. Kemudian kepatuhan kepada aturan. Di sini faktor-faktor yang enablernya untuk reformasi SDM, ada organisasi, proses, sumber daya manusianya, dan sistemnya. Ya, dan kalau dari organisasi, dari tata kelola, seperti yang kita tahu, kita memiliki statuta yang baru yang kita harus mengikutinya, ya, sebagai PP, peraturan pemerintah. Jadi itu sudah disahkan dan kita harus mengikutinya beserta dengan turunannya. Nanti turunan-turunan dari PP ini akan ada peraturan maupun keputusan, ya, yang merincikan statuta yang baru. Kemudian kebijakan yang integratif dan komunikatif, ya. Kemudian kepemimpinan dan budaya kerja, sini perlu peran dosen Tendik, ya. Dan kita sudah memiliki sistem informasi terpadu, HRIS, Human Resource Information System. Ini implementasinya, ya, dari statuta ada perubahan dari statuta 68 2013 menjadi
PP 68 2013 menjadi PP 75 2021. Kemudian di peraturan manajemen SDM, peraturan rektor nomor 33 tahun 2018 tentang manajemen SDM. Saat ini kami sedang memproses revisi peraturan rektor ini agar selaras dengan perubahan maupun peraturan yang terkait, terutama agar selaras dengan statuta yang baru. Ya. Kemudian peraturan turunan terkait dengan SDM, ya, tentang rekrutmen, pengembangan, jenjang karir, kompensasi, dan lain-lain. Ini ketenagaan berdasarkan PP 75 tahun 2021, SDM UI terdiri dari dosen, peneliti, dan tenaga kependidikan. Ya, jadi ini adalah komponen SDM UI, dosen, peneliti, dan tenaga kependidikan. Ya, menurut ini jenisnya, ada yang ASN, ya, aparatur sipil negara, ya, ada yang PNS, dan ada yang selain PNS, dalam ASN itu ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sementara untuk pegawai PUI, ya, pegawai UI ada yang tetap dan tidak tetap. Jadi ini masih tetap sama, ya, karena pegawai UI dengan perjanjian kerja, ya, yang tetap pun kan ya diangkat dengan SK, ya, dan itu dengan perjanjian kerja, dan tidak tetap, ya. Jadi SK tentang pegawai UI yang tidak tetap. Jadi ini semuanya masih sama, ya, tidak ada yang berubah, ya, tidak ada yang berubah dalam hal ketenagaan, ya. Jadi masih bisa menjadi PUI tetap bisa, ya. Cuman kalau PNS kan tergantung formasi pemerintah, apakah mereka memberikan jatah formasi kepada kita atau tidak, ya. Dosen aja tahun ini tidak ada, ya. Jadi kita harus antisipasi bahwa nanti ketenagaan kita, SDM kita akan didominasi oleh pegawai universitas. Ya. Nah, ini visi misi kemudian diturunkan menjadi struktur organisasi, ya, dan diturunkan nanti adanya analisis dan peta jabatan. Ya. Ini contohnya ada direktur, sekretaris, kemudian kasubdit, ya. Kita mengerjakan tupoksi, tugas pokok, kemudian analisis beban kerja, kompetensi, kebutuhan, dan proses perencanaan dan penempatan. Ini kami lakukan semuanya. Ya. Jadi ini contoh dari peta jabatan. Ya. Di sini ada nama-nama jabatannya, ya. Ada pengelola, ada analis, dan sebagainya. Ya. Nah, ini perencanaan dan penempatan itu berdasarkan dari peta jabatan, kualifikasi pendidikan, potensi yang bersangkutan, dan kompetensi, serta persyaratan administratif. Ya. Kami mengharapkan agar semua SDM di UI, baik dosen maupun tenaga pendidikan, memiliki 3 kompetensi utama, yaitu soft kompetensi, hard kompetensi, dan manajerial. Ya. Yang soft kompetensi terutama untuk mengelola diri, mengelola tugas, dan mengelola orang lain. Ya. Jadi mengelola dirinya sendiri, mengelola tugas-tugasnya, dan mengelola orang lain. Sementara untuk hard kompetensi, ya, ini adalah kompetensi teknis tentang pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diukur, dikembangkan secara spesifik berkaitan dengan teknis jabatannya. Ada juga kompetensi manajerial, pengetahuan, keterampilan yang dapat diamati atau diukur dalam memimpin atau mengelola organisasi. Nah, jadi ada soft skill, ada hard skill, dan ada leadership. Kami mengharapkan akan mengembangkan, ya, bukan hanya mengharapkan, tapi akan mengembangkan agar semua SDM UI memiliki soft skill, hard skill, dan leadership. Ini mengenai dasar-dasar remunerasi. Ya. Jadi remunerasi kita berdasarkan 3P. Yang pertama adalah P for person, yang kedua P for position, dan P for performance. Ya. Jadi person, position, dan performance. Ya. Jadi ini komponennya, ada gaji pokok, tunjangan melekat, ada honor penugasan, uang makan, insentif, dan ini komponennya. Ya. Nah, dari benefit, ya, benefit yang diterima oleh SDM di UI ada jaminan sosial ketenagakerjaan, jaminan BPJS kesehatan, kemudian taspen untuk yang PNS pakai taspen, kemudian untuk mungkin yang non PNS DPLK, ya.
dan ada berbagai satya lencana maupun penghargaan-penghargaan ya bagi para pegawai di UI. Ini program benefit dan jaminan sosial, kita sudah memiliki asuransi kesehatan tambahan yang sudah ada di hampir semua fakultas ya, yang mungkin bervariasi ya. Ada medical check up ya, tahun ini untuk PUI ada medical check up ya. Kemudian pelatihan masa persiapan pensiun, ada bantuan suka duka ya, bantuan pernikahan, persalinan dan sebagainya. Ada seminar mengenai kesehatan, keuangan, persiapan pensiun dan sebagainya. Ada klub olahraga dan kesenian. Jadi ini semua kita berikan benefit ya di samping remunerasi, ada benefit tambahan yang non moneter ya, yang di luar benefit remunerasi ya, ada asuransi kesehatan dan sebagainya dengan harapan agar kesejahteraan pegawai semakin meningkat ya. Sebelum saya lanjutkan mungkin saya mau sharing ya, mau curhat. Ini ada asisten saya, asisten penelitian ya, dia ternyata magang di sebuah perusahaan asuransi dan dia cerita kepada saya bahwa pendapatan dari asuransi menurun ya. Jadi sektor swasta saat ini menurun sekali ya. Krisis ekonomi benar-benar sangat berdampak kepada sektor swasta. Nah, kita ya yang di sektor pendidikan, terutama di pendidikan negeri ya PTN ya, ini harus bersyukur karena di sini tidak ada pengurangan jam kerja, tidak ada pengurangan gaji ya, dan tidak ada ya amit-amit ya, tidak ada pemutusan hubungan kerja. Nah, kalau di sektor lain ya di swasta itu banyak sekali saudara-saudara kita yang dikurangi jam kerjanya, dikurangi gajinya ya, dan dikurangi dan mungkin di layoff ya, di PHK. Jadi kita yang ada di UI kita harus bersyukur ya bahwa sektor pendidikan tidak terdampak banget ya, tidak terdampak secara signifikan dari krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID ini. Ya. Nah, kita harus mensyukuri ini dengan terus meningkatkan kompetensi ya dan agile ya, dan ingin berubah ke arah yang lebih baik ya. Jadi ini satu hal yang harus kita syukuri di masa pandemi dan krisis ekonomi ini. Kesejahteraan tenaga SDM ya, tenaga pendidikan maupun dosen itu tidak berkurang ya, tidak berkurang. Jadi mengenai karir ya, ini secara karir kalau mengikuti PNS seperti ini ya, ada jabatan pimpinan tinggi, ada jabatan administratif dan fungsional. Yang ingin kami sharing saat ini adalah kami sedang menyusun untuk menerbitkan peraturan rektor untuk nama jabatan dan kelompok jabatan. Jadi Bapak Ibu, ketika ya saya pribadi menjadi direktur SDM, ini kita ternyata belum punya nama jabatan untuk seluruh tenaga kependidikan. Kalau tidak ada nama jabatan dan kelompok jabatan, jenjang karirnya juga itu nggak pasti, ya. Jenjang karirnya nggak pasti, sehingga impian saya adalah sebelum tahun berganti akan ada peraturan rektor untuk nama jabatan dan kelompok jabatan, sehingga jenjang karir tenaga kependidikan lebih terjamin. Dan kita sudah PTNBH sejak lama, tapi peraturan mengenai tenaga kependidikan ini, jenjang karir ini tidak belum ada lah ya, belum ada. Dan insya Allah kami semua akan komitmen untuk menerbitkan peraturan ini sehingga para tendik bisa sangat bangga ya menjadi pegawai di UI ya, dan merasa nyaman ya, karena kalau saya melihat ini kan yang tidak tetap kan banyak ya. Nah, jadi kita ingin agar para tendik yang tetap memiliki jenjang karir yang lebih baik ya untuk pengembangan dirinya ya. Ini contoh-contoh nama dari kelompok jabatan ya yang sudah kami susun bersama dengan konsultan pada saat itu. Ya. Nah, kemudian untuk jenjang karir fungsional tertentu
dalam rangka pengembangan karir, profesionalisme, dan peningkatan kinerja. Untuk memenuhi juga kebutuhan jabatan fungsional, UI perlu mengangkat pegawai tetap non-PNS yang memenuhi syarat melalui in-passing atau penyesuaian. Saat ini kami sedang fokus untuk membuat 4 draft mengenai peraturan rektor tentang pengangkatan pegawai tetap non-PNS dalam jabatan fungsional. Jadi non-PNS, kemudian di in-passing agar memiliki jabatan fungsional. Itu secara umumnya. Secara khususnya akan fokus kepada pustakawan, laboran, ya, dan arsiparis. Ya. Jadi insya Allah nanti sekali lagi sebelum ya, tahun berganti, ini kami ingin agar ini bisa segera diketok, ya, ada peraturan rektornya, sehingga kita bisa mulai melakukan in-passing, ya, dan setelah itu jenjang karirnya menjadi lebih jelas, ya. Sedangkan yang untuk berstatus PNS mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, jadi pengembangan kompetensi tenaga pendidikan yang PNS itu kan mengikuti pola PNS. Sementara yang non-PNS dan kita didominasi oleh non-PNS ini menjadi tantangan tersendiri, ya, karena instansi-instansi pemerintah yang biasanya menjadi acuan, ya, pengampunya itu kadang-kala mereka dan seringkali mereka hanya melayani PNS, ya. Mereka hanya melayani PNS. Jadi kita perlu fokus tenaga kependidikan non PNS ini agar mendapatkan hak untuk berkembang, ya. Dan kami fokus ke sini, ya, kami melakukan kerjasama juga dengan Pusdiklat di Kemdikbud di Sawangan itu, saya sowan ke sana, ya. Ternyata di sana banyak pelatihan-pelatihan yang bisa kita manfaatkan dan itu gratis dan itu bisa dimanfaatkan oleh para tenaga kependidikan yang non PNS, ya, yang non PNS, dan itu perlu diketuk dan itu baru sekarang ini kami baru ada sekarang ini, sebelumnya nggak ada. Jadi itu beberapa inovasi-inovasi yang kami lakukan untuk mengembangkan, meningkatkan kesejahteraan para tenaga pendidikan, ya. Mengenai remunerasi, kami juga sudah mengajukan peraturan rektor agar ada keseragaman, ya, keseragaman remunerasi, ya, terutama komponen-komponennya, ya, komponen-komponennya agar mengacu kepada peraturan Menteri Keuangan, ya, seperti komponen lembur, kemudian dan sebagainya, jam kerja, lembur, dan sebagainya. Kami ingin agar komponennya sama, tetapi nanti nilainya disesuaikan dengan kemampuan fakultas masing-masing. Jadi teman-teman, para tenaga pendidikan yang saya banggakan, ya, dengan statuta yang baru ini tidak ada yang berubah, ya, tidak ada peluang potensi yang berubah. Ya, jadi semuanya masih bisa untuk berkembang, ya, masih bisa untuk berkembang. Jadi yang itu yang perlu saya tekankan, ya. Dan Tendik bisa menjadi menjabat di jabatan-jabatan yang tinggi, ya. Saat ini juga kalau Anda lihat di PAU lah, ya, ada beberapa jabatan setara direktur yang diisi oleh non dosen, ya, yang diisi oleh tenaga pendidikan. Dan peluang itu sama, ya, peluang itu sama. Jadi mari kita tetap positif, ya, optimis dalam menyikapi statuta yang baru. Demikian Pak Wisnu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Abdillah atas paparannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti yang Pak Abdillah sampaikan, bahwa sebenarnya tidak ada perubahan, ya, kurang lebih sama dengan statuta sebelumnya, terutama mengenai pasal-pasal yang mengatur staf Tendik, gitu. Jadi kan ada isu yang berkembang bahwa statusnya tidak jelas, nasibnya tidak jelas. Nah, tadi berdasarkan arahan dari Pak Abdillah,
menganalisis pasal-pasal terkait dengan tenaga kependidikan, ya paling yang hanya ada penyesuaian itu yang terkait dengan P3K, karena itu memang disesuaikan dengan Undang-Undang ASN. Tapi di luar itu tidak ada perubahan, Bapak Ibu sekalian ya, tidak ada perubahan, sama saja. Jadi sebenarnya kurang lebih status quo gitu ya, kurang lebih status quo. Dan seperti yang Pak Abdillah sampaikan, Direktur DSDM sudah melakukan berbagai macam upaya-upaya perbaikan, misalnya terkait dengan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan gitu ya, melalui instansi Kemdikbudristek, kemudian juga usaha untuk membuat peraturan rektor yang terkait dengan jabatan-jabatan fungsional. Jadi upaya perbaikan itu sudah dilakukan oleh DSDM dan sedang diupayakan. Dan poin yang terpenting lagi memang harus diakui di situasi yang krisis ini akibat pandemi COVID, ya itu benar sekali bahwa kita harus merasa bersyukur ya Bapak Ibu sekalian, karena industri-industri lain banyak yang terjadi PHK besar-besaran. Nah kebetulan di UI sendiri, karena kita bagian dari PTNBH, kebanyakan dari Bapak Ibu sekalian adalah PNS dan juga pegawai tetap UI, kita tidak mengalami akibat-akibat dampak di kepegawaian yang menyebabkan adanya PHK. Nah ini mungkin istilahnya rangkuman dari apa yang coba disampaikan Pak Abdillah. Mungkin untuk selanjutnya saya ingin menyerahkan kepada Ibu Lulu ya sebagai perwakilan